Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan fotografi dan videografi. So kalau kalian belum subscribe, pastiin kalian langsung subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan seperti yang kalian lihat, di sini kita lagi nyoba setup baru dan gua pengen video ini agak santai aja. Karena mungkin kalau kalian memang subscriber ST Media banget, ngikutin banget gitu ya. Kita beberapa hari ke belakang itu lagi nggak begitu banyak produk yang kita bahas, jadi lagi nggak begitu banyak video. So di sini gue pengen bikin video khusus aja yang membahas gear-gear paling recommended yang gue bahas di bulan Maret. Walaupun video ini kayaknya udah masuk April ya, dan mungkin kita sudah berpuasa gitu ya. Tapi ya, ini adalah gear-gear recommended yang gue bahas di bulan Maret gitu. Mungkin tiap bulan gue perlu bikin ini. Kalau misalkan kalian setuju, silahkan kalian komen di bawah. Tapi ya untuk sekarang kita percobaan dulu aja. Sekalian nyobain lensa baru juga dan biar video kita nggak bolong-bolong banget. Jangan lupa pastiin udah subscribe dan pantau terus biar kita nemenin kalian ngabuburit juga gitu kan. Oke, jadi di bulan Maret kita review beberapa gear juga yang menurut gue banyak juga yang racun-racun. Tapi di sini gue pengen recap 3 gear terbaik menurut gua yang gua bahas di bulan Maret. Pertama yang pengen gua kasih rekomendasinya itu adalah lensa cinema dari Seven Artisans. Itu adalah Seven Artisans Vision yang punya beberapa pilihan focal length. Jadi dia ada fokal 25 mm, 35 mm, dan 50 mm. Semuanya itu kalau nggak salah dengan T 1.8. Kenapa? Oh iya 1, ya. Bukan 1, sorry. Nah iya bener, T105. Dan ya ini salah satu lensanya, ini adalah yang 50 mm. Kalau nggak salah dia 50 mm yang paling murah deh. Dia makin wide bakal makin mahal gitu. Tapi ini adalah lensa cinema budget, dimana menurut gua ini menarik banget buat kalian pertimbangkan. Build quality-nya solid, metal, dan dia proper sebagai lensa cinema ya. Ini kalau kalian lihat, dia bener-bener tampangnya lensa cinema banget. Dan dia gue suka juga, dia punya banyak pilihan mounting. Kalau nggak salah dia ada buat Sony E-mount, buat Fuji X-mount, buat L-mount bahkan ada juga. Lalu buat RF mount sama micro four third itu ada. Jadi dia komplit banget. Lalu salah satu poin besar yang gue rasain di lensa ini adalah lensa ini bener-bener proper terasa cinema. Paling proper terasa sebagai lensa cinema dibandingkan pesaingnya yang pernah gue coba di range harga yang kurang lebih mirip gitu. Jadi sebelumnya gue udah sempat punyanya Miike, lensa cinema Miike, lalu gue juga pernah nyobain lensa cinema Samyang. Cuma Samyang tuh kayaknya nggak gue bikinin video ya, kayaknya gue cuma pernah nyobain doang buat pakai produksi. Dan mereka semua itu tampangnya nggak ada yang se-cinema Vision ini gitu. Ini bener-bener tampangnya lensa cinema banget. Apalagi dengan dia ada housingnya agak gede di sisi depannya ini ya. Nah, lalu kalau kalian lihat di sini dia ada tulisan Vision gitu, itu cukup menarik gitu, menggambarkan dia lensa cinema banget. Jadi dia tuh kayak Sumire Prime gitu ya, pakai tulisan-tulisan ala-ala tangan gitu. Lalu kayak kalau Arri Alexa tuh dia Signature Prime kalau nggak salah. Ya pokoknya lensa cinema tuh khas, di sininya ada tulisan lagi gitu, dan dia yang terasa paling proper gitu dibandingkan Samyang ataupun Miike. Lalu secara kualitas dia juga bagus banget untuk harganya. Gue nggak akan jelasin komplit di sini, kalau kalian kepo kita udah ada video reviewnya gitu. Dan yang pasti dengan lensa cinema kayak gini, dengan tampang yang udah proper cinema juga, kalian bisa rigging dengan profesional, pakai follow focus gitu kan di setup kalian, dan ini akan meningkatkan production value kalian di depan klien. Jadi kalau kalian profesional videographer dan pengen rate kalian naik gitu ya, ini salah satu yang menurut gue perlu untuk diinvest juga. Tapi pastiin kalau kalian memang butuh juga karakter gambar sesuai dengan yang ditawarkan oleh lensa ini. Silahkan cek reviewnya kalau kalian kepo. Lalu selanjutnya yang pengen gue rekomendasikan juga, ini ada gear yang ini bener-bener murah. Kalau tadi lensa cinema murah tapi startnya di atas 5 jutaan gitu ya. Sedangkan yang ini bener-bener murah. Ini adalah bar dari Costa dengan nama Costa CB-A2 kalau nggak salah. Nah iya di sini ada ya Costa CB-A2. Ini gue ngatur tick fokusnya agak susah karena dia berantem sama muka gue. Nah ya itu Costa CB-A2. Dan ini juga menarik banget karena dia harganya cuma Rp325.000.
Dia adalah stand arm yang bisa dijepit ke meja. Jadi dia menggunakan metode clamp di sini ya. Dia di clamp, dijepit ke meja, dan dia bisa jadi mic arm, bisa jadi buat lighting gitu kan, light stand, bisa jadi juga buat dudukan kamera, bukan dudukan ya, arm kamera gitu. Terutama kalau kalian pengen bikin konten top down. Misalkan kalian bikin karya atau bikin video unboxing kayak kita, atau bikin fotografi dengan angle top down di atas meja gitu. Ini bakal kepake banget. Gue paham, kemarin juga ada beberapa yang komen katanya ya kelihatan lumayan goyang kalau mejanya goyang. Emang bener, jadi di sini build quality-nya gue bisa bilang, walaupun kalian bisa denger suaranya ya, dia metal gitu. Setahu gue bahannya ini aluminium alloy, dan memang dia cukup goyang kalau misalkan meja kita goyang gitu. Jadi kalian harus sesuaikan juga dengan meja yang kalian pakai, lalu baut di bawahnya ini juga pastiin kenceng gitu kan. Itu cukup membantu juga. Cuman yang gua rasain tetap sangat membantu gitu ya. Tetap ini oke banget gitu buat kalian bikin konten. Kenapa? Karena kita udah bikin konten juga. Kalau kalian pengen lihat, kita ada unboxing lensa Sirui yang anamorphic. Itu kita kamera atasnya udah pakai bar ini. Dan gua sih nggak begitu notice tremornya ya, nggak begitu notice goyangan-goyangan yang terlalu mengganggu gitu. Jadi gua rasa cukup proper juga, apalagi ini juga sebuah opsi yang low budget. Kalau kalian pengen beli, linknya ada di deskripsi, atau kalau pengen tahu lebih lanjutnya silahkan cek dulu video review fullnya dari si Costa CB A2 ini. Ini salah satu yang gue rekomendasikan banget. Nah, terakhir yang pengen gue rekomendasikan, yang gue bahas di bulan Maret ini, yang menurut gue paling berkesan gitu ya, gear murah yang mantep banget, itu adalah set lighting video dari Easy Mode. Yang barangnya kalian bisa lihat, dia udah ada di belakang sana. Dan kalian bisa lihat ya, bokehnya aja gitu ya di belakang sana, itu udah kelihatan profesional banget untuk sebuah gear lighting murah. Jadi harganya ini dia sepaket, udah dapat lighting, lamp holdernya isi yang 4 slot, lalu dapat softbox yang proper juga. Itu dia, dan dapat bohlam ya, komplit, itu dia 919.000. Dan kalau nggak pakai bohlam dia Rp639.000. Ini gua akan mengklaim ini adalah paket lighting budget paling recommended kalau kalian mau pakai softbox. Banyak yang komen sebenarnya bandingin sama Mideo, tapi menurut gua, karena gue udah bahas Mideo, gue udah pernah bikin video seputar Mideo juga, dan kita ada produknya juga di sini masih gitu kan. Dan gue sekarang nyobain Easy Mode. Gue kurang setuju sebenarnya dengan komen-komen tersebut, karena gue masih sangat konkret sekarang gue merekomendasikan si Easy Mode ini. Karena gini, mereka sih banyak yang komen harganya jauh lebih murah Mideo, jauh lebih budget friendly Mideo. Menurut gue di sini kita fair-fairan aja ya. Menurut gue enggak juga, karena 919.000 itu adalah harga udah full dengan light bulbnya gitu. Jadi kalau kalian pengen punya light bulb sendiri, kalian nggak sama lampunya, cuma paket dianya doang, itu harganya tadi sekitar 600 ribuan, dan menurut gue itu gapnya tidak terlalu jauh dengan Mideo. Dan kalian juga jangan bandinginnya dengan Mideo, itu dia punya versi yang punya satu bohlam doang slotnya, sedangkan di sini dia nggak ada. Si Easy Mode dia langsung yang 4 bohlam gitu. Jadi menurut gue harganya sebenarnya nggak terlalu jauh. Memang si Easy Mode ini agak lebih pricey memang, tapi harganya sebenarnya nggak terlalu jauh. Dan gapnya, menurut gue dengan gap harga tersebut, dengan kualitas yang diberikan, itu value-nya jauh lebih baik gitu, karena kualitasnya jauh lebih oke. Light stand-nya aja gitu ya, yang gue bahas. Kita start light stand-nya dulu. Ini light stand-nya jauh lebih oke. Gue bisa bilang, di harga, kalau light stand-nya doang tuh harganya 150.000, dan untuk light stand-nya doang di harga 150.000. So far, dia kalau nggak salah namanya jadi Easy Stand, kalau light stand-nya doang, itu light stand terbaik yang pernah gue coba di harga 150.000. Karena dia coatingnya tuh bagus, dia nggak cuma glossy, simple, rasanya juga lumayan aluminium kayaknya ya, aluminium rasa metal-metal gitu, nggak rasa plastik. Dan dia finishingnya itu dope yang rasanya agak kasar gitu.
Tapi rapih, bukan kasar kayak besi lapangan gitu ya, enggak, tapi rapih gitu. Dan gue suka banget dengan coatingnya dan berasa awet banget. Belum lagi tingginya bisa sampai 2,6 meter. Yang paling penting sebenarnya ya bagian lightingnya ini, lamp holder dan softbox. Ya, mungkin gue bahas lamp holdernya dulu. Lamp holdernya di sini dia juga bagus, rapih, niat, ada branding dan desainnya juga. Maksudnya di beberapa lighting yang sebelumnya gue coba, gue sih dulu untuk yang 4 lamp holder kayaknya gue nggak pakai Mideo ya. Gue itu ada kita Mideo udah lumayan oke. Dulu gue pernah pakai juga yang punya apa ya, punya toko lah. Dan itu di harga yang kurang lebih sama juga, itu jelek banget. Maksudnya dia lebih tebel. Kalau si Mideo udah agak lebih tipis, kalau si Easy Mode ini dia udah tipis dan dia rapih gitu desainnya. Si lamp holdernya untuk yang 4 slot ya, untuk yang 4 slot dia rapih. Dia tipis, rapih, lalu desainnya ada easy mode gitu. Dia terlihat jelas, proper. Lalu di sisi belakang saklarnya itu dikasih tahu juga saklar ini untuk lampu yang mana, kanan kiri kah atau atas bawah kah. Dan itu gue belum mendapati itu di brand-brand yang sebelumnya gue coba gitu untuk lighting low budget. Jadi gue berasa si lamp holdernya ini, 4 lamp holdernya itu terasa proper banget. Nah, yang paling penting yang membedakan dia dari semua opsi lighting video budget yang pakai lamp holder gitu ya, yang pakai softbox, dia softboxnya si Easy Mode ini, dia proper parah. Karena dia di dalamnya dia double diffusion, jadi kalian ya kalau softbox itu kan dia pakai diffusion. Di sisi depannya kalian bisa lihat kain putih atau bahan putih lah, itu adalah diffusion. Tapi untuk si Easy Mode ini, dia proper karena dia di sisi dalamnya juga ada lagi. Dan itu yang biasa diterapin juga sama modifier-modifier yang buat mounting bowen, yang udah buat profesional gitu ya, buat lighting profesional yang pakai bowen itu biasanya dia bisa di dalamnya dikasih diffusion lagi, jadi double. Jadi menghasilkan cahaya yang lebih halus. Dan modifiernya di sisi depannya, kalian bisa lihat kenapa dia keren banget di belakang gua, karena ya itu. Di sisi depannya dia proper banget, dilengkapi dengan diffuser grid. Jadi dia cuma bahannya sih kain doang, tapi dia memberikan sekat kotak-kotak yang tujuannya ini bukan cuma aspek visual aja, bukan cuma bikin kelihatan bagus kalau di background. Karena kan lighting sebenarnya nggak kita pakai di background ya, cuma di ST aja gitu. Biasanya ya lighting buat penerangan utama dan fungsinya biar cahaya kita soft, tapi nggak tumpah kemana-mana. Dan kalau kalian pakai Mideo atau lighting softbox budget lainnya yang tidak punya opsi grid, ya kalian tidak bisa tambahin grid juga ke depannya. Karena ya kayak yang kita pakai Mideo pun, itu dia di sisi depannya udah full gitu, udah full dipakai untuk diffusernya, nggak ada ruang untuk si gridnya lagi. Sedangkan di sini, ini jauh lebih proper gitu, karena dia udah ada gridnya. Dan to be honest gitu, itu bener-bener gear yang membuatnya profesional banget. Karena kita selalu pakai grid, karena kita pengen cahaya tuh nggak tumpah kemana-mana. Ini kalau lighting utama kita nggak pakai grid, kita nggak bisa nerangin belakang sebagus ini. Belakang bakal kena tumpah cahaya juga gitu, bakal tumpah kemana-mana. Jadi ya ini adalah fungsi dari grid. Dan kalau kalian pengen mulai bikin konten, pengen cari lighting yang budget, menurut gue starting pointnya udah fix harus di Easy Mode ini. Kenapa? Karena dia grid ini bakal ngebantu banget dalam kalian bikin konten, dan kalian akan mempelajari konsep lighting dengan lebih jauh gitu dengan adanya opsi grid ini. Ya kalau kalian nggak mau pakai gridnya, mau cahayanya maksimal gitu kan, ya buka aja nggak masalah karena dia bentuknya velcro gitu. Tapi kalau kalian mau pakai, kalian pengen cahaya lebih tertata, kalian ada opsinya gitu, yang itu tidak hadir di lighting budget lainnya. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Kalau kalian kepo sama produk-produk yang gue bahas, video reviewnya udah gue kasih link juga di deskripsi. Atau kalian klik card yang dari tadi gue tunjukin ada di ujung sana ya. Dan ya, silahkan kalian kalau belum yakin kalau dari video ini doang cuma jadi referensi, lalu pengen tahu lebih in-depth, silahkan cek dulu video reviewnya gitu. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya saran juga, punya gear apa yang pengen gue bahas gitu, yang kalian kepo banget, atau punya saran buat temen-temen lain yang pengen mulai bikin konten juga, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa, paker ya.